Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eki Pasmadirja, ownernya Tangerang Grab, yang rumahnya ada di Tanjakan Pulo ya, di daerah Rajat. Saya hari ini mau ngebahas tentang, banyak juga sih yang tanya-tanya pemupukan dari awal sampai ke pembuahan gimana. Maaf sebelumnya, saya di sini nggak ngasih tahu produknya ya, tapi saya akan ngasih tahu unsur-unsurnya seperti apa. Kalau misalkan emang pengen tahu produk yang saya pakai, ntar tinggal di WA aja, ntar saya kasih tahu produknya. Karena saya di sini bukan jualan ya, di sini saya pecinta. Saya pengen itu, kalau pecinta itu misinya gini, memakmurkan si anggur itu, bukan mendatangkan komersil ke saya gitu kan. Jadi saya bikin video ini juga insya Allah untuk mencari berkah, supaya tanaman anggur-anggur kalian itu pada bagus. Kalau misalkan tanaman anggurnya pada bagus, orang yang nomor satu paling bangga itu saya. Saya kalau main ke tempat orang melihat pohon tanamannya anggur, suka ketawa-ketawa sendiri. Tanaman anggurnya bagus gitu, saya ketawa-tawa sendiri. Astagfirullah, bangga gitu kan kalau pohonnya anggurnya bagus. Tapi kalau pohonnya anggurnya sakit, ya kecewa juga kan. Karena saya ini pecinta. Contohnya seperti ini. Kalau ada pecinta kucing gitu ya, lihat orang kucing ditendang-tendang gitu, pasti marah kan gitu, pasti kecewa gitu kan. Kenapa sih kok kayak begitu? Sama kayak pecinta anggur gini. Kita main ke tempat orang, pohonnya nggak dirawat, merawatnya salah, padahal dia udah semaksimal mungkin, tetap rasa kecewa itu ada. Kok bisa seperti ini gitu kan pohon anggurnya. Dari itu di video-video saya itu sebelumnya juga saya ngasih tahu perawatan-perawatan yang baik dan benar seperti apa, insya Allah bisa ditiru. Tapi hari ini khusus saya akan membahas tentang pupuk dari vegetatif sampai ke generatif. Oke, ceki dari persemaian, misalkan gini kan, ini kan bibit juga kan, dari masa bibit dulu kan awalnya kan. Oke, dari persemaian seperti ini saya belum memberikan pupuk yang berlebih gitu. Saya hanya memberikan pupuk-pupuk kalau udah tumbuh gede seperti ini ya, udah banyak daunnya ya. Saya belum memberikan pupuk. Saya juga nggak pakai kohe ya. Kalau bisa jangan pakai kohe kalau misalkan lagi persemaian, karena akar itu nggak kuat gitu kan. Nggak, maksudnya nggak kuat tuh seperti ini. Kohe itu mengandung bakteri yang ibaratnya merugikan lah, parasit juga kan, akarnya bisa busuk. Dari segini banyak cutting yang hidup cuma berapa. Nah, karena di cutting itu kan nutrisinya berbeda-beda kan. Seperti ini. Ini saya pakai seleksi alam ya, nggak direndam kokopit dulu apa gimana, enggak. Nah, seperti video-video sebelumnya, ini kalau misalkan nanti udah akarnya banyak, saya akan pindahkan ke polybag seperti ini, pindahkan ke polybag. Kalau udah pindahkan ke polybag, dipupuk nggak usah dipupuk, biarin aja. Nah, kalau misalnya udah gede, belum saya sambung ya ini ya, belum, saya masih bibit lokalan semua, baru saya pindahkan ke grounding, saya tumbuhkan besar dulu, baru nanti saya grafting. Dipupuk nggak usah, nanti dulu. Kalau misalkan udah di grounding, nanti hasilnya seperti ini. Oke, ini kan udah di grounding kan, tuh. Ini tanda-tanda akarnya itu udah mulai tumbuh kemana-mana banyak, itu seperti ini tanda-tandanya. Udah mulai keluar sulur-sulur kecil seperti ini. Tapi ini dibiarkan dulu, misalnya nunggu dia panjang 1 meter, baru kita esel break potes pucuknya, supaya apa? Akarnya nambah banyak lagi, supaya nutrisi-nutrisi yang ada di daun, yang dibakar di daun itu larinya ke batang sama si akar, nggak ke pertumbuhan vegetatif ini lagi ya. Nah, biar udah gede dulu, udah batang udah gede, udah sesuai sama entres yang ada di indukannya, baru kita grafting. Dipupuk enggak? Oke, kalau udah kayak begini kita bisa kasih pupuknya apa gitu kan. Oke, pupuknya itu ada NPK 1616, ada POC, ada Jakaba. Nah, pemberiannya gimana tahap-tahapnya? Kalau saya manusia tiap hari makannya daging dulu juga bosen gitu kan, kadang pengen sayur, sama kayak tumbuhan gitu. Misalkan gini, saya selalu melakukan pemupukan seminggu sekali dengan takaran dosis yang rendah ya, selalu 25 liter air. Misalkan saya NPK saya udah sering ngomong, kalau 1 sendok untuk 25 liter air. Kalau POC tetap 1 liter untuk 25 liter air, nggak usah 1 liter lah, setengah liter untuk 25 liter air ya. Kadang POC kan ada yang konsentrasinya tinggi ya, kalau misalkan ini aman untuk pakai setengah aja. Terus kalau pakai Jakaba itu NPK, seminggu ini NPK, seminggu besok saya pakai POC, seminggu besok saya pakai Jakaba gitu. Nah, Jakaba itu saya pakai 1 liter untuk 25 liter air, karena Jakaba ini konsentrasinya rendah gitu, aman, organik juga kan. Oke, itu untuk masa vegetatif, masa pertumbuhan, masa pembentukan cabang. Sebelum melakukan pupuk generatif juga saya selalu melakukan itu rutin gitu ya. Nah, untuk pupuk semprot apa Om? Nah, kalau saya nggak pakai pupuk semprot, karena anggur itu karakternya banyak jamur. Kalau misalkan pupuk
ada jamur kita semprot malah makin jadi jamurnya kan. Mending kita kasih di akar aja. Kalau misalkan emang kita mau ngasih semprot, kalau bisa jangan pupuk. Apa dong yang bagus gitu kan? Apa yang bagus kalau kita kasih semprot itu, kasih semprot itu yang bentuknya hormon. Hormon juga harus hormon tertentu ya, jangan biberelin. Kalau biberelin yang ada nanti overvigor. Jarak antar but ke but yang lain bisa panjang banget gitu. Itu namanya overvigor gitu kan. Contohnya, nah nggak usah dicontohin lah, bisa dibayangin aja. Apa yang harus disemprot di batang kalau misalkan itu bentuknya hormon? Nah, kalau saya pakai air kelapa sitokinin ya, air kelapa boleh, pakai hormon sitokinin juga boleh. Nah itu kalau misalkan kita mau semprot seperti itu hormon nggak apa-apa, tapi kalau untuk pupuk kalau bisa sih jangan, itu juga jangan sering-sering. Oke, kita lanjut masuk ke pupuk generatif gini. Pupuk generatif itu pupuk generatif itu kita masukkan ketika semua tersier yang kita break gitu ya. Kalau nggak tahu break kita lihat. Jadi kalau orang udah terlanjur nonton yang ini yang pertama, ntar ya bakal kesasar. Kita lihat yang belakang-belakang dulu, baru kita tonton yang ini gitu ya. Nah, setelah kita melakukan break semua rata, baru kita melakukan yang namanya pupuk generatif, atau yang bisa dinamakan pupuk mengisi batang tabung nutrisi di batang dengan unsur-unsur generatif. Nah, dengan unsur generatif itu pupuk apa aja gitu. Karena pupuk generatif itu biasanya orang tuh pakai MKP, monokalium fosfat. Hanya K dan P ya, bukan N ya. Sementara untuk N itu lebih condong ke vegetatif daripada generatif. Kalau ditanya pupuknya apa Om gitu, saya akan jawab seperti ini. Syaratnya harus ada ini semua ya, udah masuk semua baru kita bisa melakukan pupuk generatif. Pupuk generatif yang pertama saya pakai MKP 1 sendok, boron yang kandungannya 48% itu setengah sendok saja, MgO4 1/4 sendok aja, takarannya 25 liter air 1 minggu sekali gitu. Itu 1 minggu, maksudnya bukan 1 minggu ya, 1 minggu sekali itu akan, kalau saya kan sebulan sebelum pruning ya, pruning pembuahan sebulan tuh ada 4 minggu. Nah minggu pertama itu yang tadi MKP, boron sama si MgO4. Nah untuk minggu yang kedua saya pakai MKP dan boron saja. MgO4 nya nggak usah, soalnya MgO4 itu cuma sedikit aja perlunya ya. Nah, terus yang ketiga pakai apa? MKP saja. Yang keempat nih, baru yang keempat banyak MKP, boron, KNO3. Berisik ayam lagi syuting. Sorry ada gangguan hiburan juga. Oke kita lanjut. Untuk yang keempat ada MKP, ada boron, ada si KNO3. Kok saya masukin unsur N, KNO3 di terakhiran gitu. Itu fungsinya kita masukkan unsur N ketika kita pruning pembuahan, itu ada tenaga untuk si but-butnya ini sprout gitu. Kalau misalkan itu udah dilakukan semua, udah seminggu, jangan mentang-mentang itu saya kasih 4 pupuk itu 4 minggu itu kita udah bisa langsung melakukan pembuahan gitu. Enggak, kita bisa lanjut sampai 5, bisa sampai 6 kali, bisa sampai 7, enggak apa-apa. Kita tuh harus lihat dulu kondisi batang udah besar apa belum, kondisi di break kita kan setiap 4 minggu itu kan kita terus melakukan break kan, kita hentikan pertumbuhan vegetatif kan, kita hentikan terus pucuk-pucuknya terus gitu. Nah kalau misalkan udah kalau udah ada tanda-tandanya itu si batang membelah, ketika kita melakukan break pemotesan pucuk ada yang kelewatan nongol bunga-bunga PHP gitu. Nah batang udah gede, udah membelah, terus bunga PHP udah muncul, itu tandanya apa yang kita kasih sudah dikonsumsi sama si tumbuhan gitu ya. Nah kalau misalkan udah seperti itu, udah ada tanda-tandanya, kita bisa melakukan pruning pembuahan. Itu dia. Kalau udah ini semua kita lakukan pruning pembuahan, insya Allah sesusah apapun itu jenisnya bisa dibuahkan insya Allah ya, kalau misalkan tanda-tandanya itu sudah ada semua. Tapi ingat, yang namanya pruning pembuahan itu nggak sembarangan ya, beda varietas beda pula karakternya. Contohnya seperti ini, kalau untuk varian trans itu biasanya
Boot generatifnya di tersier itu ada di sekitar 3, 4, 5. Kalau di Jupiter banyak gitu, di mana aja, mau di long, mau di short, mau di medium biasanya bisa. Nah kalau untuk jenis-jenis yang susah kayak banana, kayak MF gitu, saya melakukan pruningnya itu di ujung, karena saya axle brake-nya itu di tersiernya piara 25 daun, saya cari di 15 sampai 20 itu. Makanya dia ketemunya long spur, bukan potes pucuk ya. Nah kalau misalnya long spur begitu saya potes di situ, sekitar situ saya cari boot generatif. Boot generatif itu apa sih? Boot yang lingkaran bawahnya itu besar gitu ya, lingkaran bawahnya itu besar, gede gitu, gepeng. Kalau ada yang gepeng itu lebih bagus. Kalau misalkan emang dia ketemunya boot campuran, bawahnya gede, atasnya lancip ya nggak apa-apa lah. Kadang nyari yang kayak begitu juga susah di lapangan gitu. Nah kalau udah itu kita pruning, cecek, selesai, insya Allah bawa bunga gitu. Untuk jenis yang gampang atau genjah aja bisa bawa bunga gitu ya. Untuk yang susah-susah gitu aja bisa bawa bunga, apalagi jenis yang genjah gitu. Di sini saya tekankan kalau untuk jenis yang genjah hati-hati. Kadang kita nggak tega buang-buang bunga. Saya kalau main ke sawah hampir tiap main ke sawah tuh pasti buang bunga terus, karena memang belum waktunya, belum bunga-bunga yang nggak kita inginkan gitu kan. Saya pengen bunga yang kita inginkan, ya itulah yang kita pelihara, apa yang kita kasih itulah yang kita dapat gitu. Oke, setelah itu kan pupuk generatif. Nah terus setelah berbunga gimana, dikasih pupuk apa enggak gitu kan. Nah kalau setelah berbunga, lagi berbunga, jangan sekali-kali ngasih pupuk. Ingat, dicatat itu di buku riwayat anggurnya, kalau lagi berbunga jangan sekali-kali kasih pupuk. Karena apa? Kalau misalkan lagi berbunga dikasih pupuk, apalagi pupuk kita itu berlebihan dosisnya gitu kan, apa yang terjadi? Bunganya rontok, pohonnya stres, bunganya rontok, nggak jadi panen gitu. Kalau lagi berbunga udah stop, jangan dikasih pupuk. Kalau misalkan buahnya udah pada berry set seperti ini, oke, buahnya udah berry set seperti ini, udah berbentuk berry, barulah kita masukin pupuk gitu ya. Pupuknya apa aja Om? Oke, kalem, santai, pamer dulu. Oke, saya pakai KNO3 supaya apa? Supaya buahnya manis, keluar cita rasanya. Nah, terus apalagi Om, saya pakai kalsium nitrat supaya apa? Buahnya nggak rontok, keker, jarang pecahnya. Jangan bilang kalau misalkan pakai pupuk itu nggak pecah ya, tergantung perlakuannya. Ya kalau misalkan situ nggak ngelakuin perjarangan kok ke gencet berinya itu ya tetap aja pecah, mau pakai KNO3 seton juga. Jadi harus melakukan penjarangan seperti itu. Jadi buah beri itu jangan terlalu berdesak-desakan gitu. Jadi kalau misalkan kita goyang-goyang gini nggak ada pergerakan, ya kita harus jarangin lagi seperti itu. Jangan sampai berdesakan, karena ini beri akan jadi besar banget gitu kan dengan teknik seperti ini. Apalagi pakai produk yang saya ini kan, saya nggak endorse loh, saya nggak dapat duit dari produk itu juga, cuma ngasih tahu doang. Terus kalau udah kasih KNO3, udah dikasih kalsium nitrat, terus gimana Om gitu? Sampai kapan itu pemupukannya, kapan aja? Ya tetap kalau saya sih seminggu sekali dengan 25 liter air. Takarannya sama 1 sendok untuk 25 liter air, baik itu KNO3 maupun si kalsium nitrat gitu ya. Sampai kapan? Sampai si buah itu verasion. Kalau misalnya udah mulai verasion gitu, stop pemupukan, biarkan saja, nggak usah dikasih pupuk sama sekali. Nah, pengairan juga kita udah jarangin, biasanya 3 hari sekali, 2 hari sekali, cukup seminggu sekali. Supaya apa? Mengurangi kadar air supaya nggak rontok juga, supaya berinya manis juga, seperti itu sampai dia panen. Udah gitu aja. Jangan lupa ini video dicatat ya di buku riwayat anggurnya, untuk bisa diaplikasikan, karena memang saya memakai seperti itu. Dicatat, jadi kalau misalkan kelewatan diulang lagi. Itu aja pemupukan vegetatif sampai dengan panen saya melakukan seperti itu. Nggak ada yang saya tutupin. Di sini saya pure, apa yang saya omongin itu pun yang saya pakai. Insya Allah berkah untuk kalian semua. Semoga semuanya berbuah manis, banyak, dan mengagumkan. Gitu aja. Maaf ya kalau saya agak-agak selengehan seperti ini, cuma biar semangat aja buat kawan-kawan. Oke, cukup gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Saya Eki Pasmadirja, mohon undur diri. Salam pengangguran. Jangan lupa subscribe, like, bagikan kalau perlu ya. Karena apa? Insya Allah kalau kita membagikan ilmu yang bermanfaat, insya Allah kita juga dapat berkahnya. Mari kita lawan ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat, yang masih ada faktor X yang
ke jujuran di sana, kita lawan, kita bisa